Map yang pertama kita, match yang kedua, best of the series, Morph Impact melawan dari tim Frog. Good luck Evan and enjoy the game. Ini menjadi nyawa terakhir, go big or go home untuk kedua tim. It's now or never juga. Semoga kita bisa melihat performa terbaik mereka. Tadi juga udah di-mention beberapa kali kalau ini bakal jadi tight match. Tentu karena ini menjadi pembuktian untuk rekan-rekan dari Morph Impact dan juga tim Frog bahwa mereka masih deserve untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan kali ini kita lihat untuk round yang pertama ada tim Frog yang mau mencari informasi dari arah top ke arah mid-nya juga. Oke, Anaf sudah masuk dengan lead-nya juga, sudah dihancurkan alarm botnya, dapat informasi kalau side A yang akan menjadi tujuan utama dari rekan-rekan Morph Impact. Belum ada satu player pun yang ter-take down. Barrier Orb akan mengikis-ngikis es batu saja kali ini, tapi hey, NF dapat informasinya, langsung dieksekusi begitu saja. Di-healing terlebih dahulu, di power maksudnya Mikasa, Gilga, AM berhasil di-take down. Kali ini tersisa dua player, Elgat dan juga Gilga, tapi itu placement crosshair-nya tepat banget dapetin kepala satu orang dari seorang Elgat. Gilga tersisa seorang diri, masih akan menyerut-nyerut es terlebih dahulu, mencoba mencari jalan masuk tapi tidak berlangsung lama karena ada Nai yang sudah menyambut kedatangan dengan peluru menancap ke arah kepala seorang Gilga. Wow, round cepat dimainkan oleh Morph Impact menuju ke arah side A. Kita juga bisa melihat permainan agresif dari Naim itu benar-benar berbuah hasil. Begitupun dengan HNF yang tadi masuk menusuk dari arah elbow, dia hancurkan alarm botnya, naik ke arah second level, dapetin kill demi killnya. Begitupun dengan Nai dan juga Fat Penguin yang bermain dengan begitu luar biasa, melakukan recover terhadap angle-angle yang tidak terlihat oleh rekan-rekannya, berhasil mendapatkan kill demi killnya. Dan sekarang anti-eco round akan dimainkan oleh Morph Impact. Mereka akan coba untuk melakukan penyerangan menuju ke arah side B, dan sepertinya akan ada heavy yang coba dilakukan tapi berhasil terpunish nih. Berhasil dapat satu killnya lagi. HNF bahkan melakukan follow up dengan sangat amat cepat. 2 kill berhasil dia kantongi dan sudah ada 3 ultimate orb di tangan HNF, dan bahkan mencoba mencari yang keempat, tapi Raf yang berhasil mendapatkan atau mengkonfirm kill tersebut. Tersisa AM seorang diri bermodalkan sebuah klasik. Sepertinya kita sudah bisa bilang kalau satu angka lagi akan jatuh ke tangan Morph Impact. Ya, udah di atas kertas sih. Apa kalau misalnya dia bisa dapetin lucky shot, dapetin satu kill, ya bagus. Tapi ya langsung terpatahkan begitu saja pernyataan gue. Karena sudah di shutdown juga dari rekan-rekan Morph Impact. Looking good so far buat Morph Impact. Mereka dapetin round demi round. Dan kalau misalnya mereka bisa 3-0, ini jadi PR banget buat tim Frog. Dimana mereka juga udah full buy. Tentunya persentase mereka bisa menangin round ini akan jauh lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya. Dengan Arsenal yang jauh lebih mumpuni, jauh lebih kuat juga. Tapi lagi-lagi strategi seperti apa juga yang akan dibangun sama tim Frog. Dan mari kita lihat round ketiga. Kali ini Recon Bolt sudah di pop up, sudah dibangun dan dilemparkan. Cari informasi dari keberadaan Morph Impact. Toxic Screen dibangun, dan side A lagi-lagi menjadi tujuan utama, jadi destinasi dari rekan-rekan, dan alarm bot placement yang masih juga sama, tapi somehow bisa nge-distract, bisa dapetin killnya. 3 kill didapatkan. 2 player tersisa dari Morph Impact. Inisiasi planting dilakukan oleh Freeze Nuts, langsung mengeluarkan bombotnya begitu saja untuk mencari exact position dari rekan-rekan Morph Impact. Dibalik Barrier Orb, coba untuk memberikan surprise attack, tapi sudah ada expect oleh seorang Bombrat, dapetin 1 kill, tersisa 1 lagi dan selesai. 1 round berhasil dijalankan sesuai SOP-nya. Yap, betul. Tim Frog kali ini mereka memanfaatkan advantage yang mereka punya, yaitu Arsenal yang lebih memadai, di mana mereka bisa memenangkan battle-battlenya. Diawali tadi dari HNF yang berhasil dipunish di area elbow. Dia coba untuk melakukan fight back, tapi apa daya, Spectre beradu dengan sebuah Vandal. 2 pemain berhasil ditumbangkan, dan tadi ada timing yang coba diambil ketika Ref coba untuk membuka sebuah barrier orb menutup dari arah screen. Berhasil diambil timing tersebut dan berhasil ditumbangkan juga. Freeze Nuts hampir bisa survive. Sudah dilakukan assist dari Cloudburst Nai untuk berpindah dia untuk menyeberang menuju ke arah elbow.
Tapi apa daya, tracking yang dilakukan oleh pemain-pemain tim Frog tadi sudah benar-benar bagus dan tepat sasaran. Sekarang pola permainan agresif berhasil ditangkap oleh HNF, terkena ding tadi oleh Gilga dan gak mau coba mundur, berhasil dipunish lagi. Ney bakalan coba untuk ngambil angle dari arah mid, melakukan fight atau kontes menuju ke arah boiler. Tapi sekarang 3 pemain dari tim Frog, mereka lagi memilih untuk menutup, tapi Ney berhasil menangkap. Setelah pemain berhasil ditukar kembali oleh Womgret. 3 versus 3 sekarang keadaannya. Pemain-pemain dari Morph Impact sepertinya masih belum menemukan kemana mereka akan melaju, dan side A sepertinya akan menjadi jawaban dari Morph Impact karena sekarang mereka sudah berprogres, mulai masuk menguasai seluruh daerah yang ada di arah side A. Ini dia adalah instant highlight kita di mana sudah terjadi kill-kill cepat. Tapi sekarang gue masih belum tahu apa yang akan terjadi di arah side A karena mereka masih coba untuk berjalan. 39 detik yang tersisa, Gilga masih coba untuk menahan angle dari arah rafter. Dia melihat satu orang pemain dan berhasil dipunish. Sekarang skema atau skenario plan yang sama akan coba kembali dilakukan. Kondenya sudah kelihatan tadi dari ref, harus coba untuk menahan bersama Fat Penguin yang masih punya 2 buah snakebite. Iya, tadi di area bagian rafter dengan shotgun tadi kita lihat, tapi Raf dapetin 1 player dari arah Nest ke arah screennya tadi, dan kita lihat di sini toxic screen benar-benar ngancurin vision banget dari Fat Penguin. Baik banget dia timing untuk naikin toxic screennya tepat sehingga dapetin hasil yang mereka inginkan juga. Itu sebenarnya udah ketahuan sama Womgret, tapi langsung dinaikin, langsung ngeganggu banget dari vision Womgret sehingga dia dengan mudah ter-take down, apalagi dengan adanya double pick juga yang dilakukan ke arah Womgret. Well, 3-1 kali ini, dan tim Frog akan bermain dengan arsenal yang jauh lebih minimalis lagi, tentunya akan eco terlebih dahulu di round yang ini. Jadi, well, bakalan susah banget untuk melakukan defending dan menahan gempuran-gempuran yang dibangun sama Morph Impact di round yang ke-5 ini. Yes, dan sekarang harus bermain dengan eco round dari pemain-pemain tim Frog dengan arsenal yang begitu minimalis karena bisa kita lihat Womgret bahkan hanya menggunakan klasik. HNF mencoba mencari cara yang sama, tapi Elgato berhasil mempanis dari HNF. Ada pertukaran memang terjadi dari ref, dan sekarang barrier orb sudah dibangun untuk menutup sekali lagi dari arah screen. Ini bisa gue bilang kayak plan yang sama dilakukan oleh Morph Impact di 3 round ke belakang, dan mereka selalu bisa berhasil untuk mengeksekusi plan seperti ini. Sudah di toxic screen juga kembali yang dibentangkan oleh Fat Penguin, dan dia sudah bersiap untuk line up-nya karena dia masih punya 2 buah snakebite. Bermain di arah 410, Ref berhasil mendapatkan sebuah kill-nya. Gilga berhasil mendelete tadi dari Ney dengan one tap-nya, masih coba untuk menahan pemain-pemain dari Morph Impact. Mereka nggak mau overpick karena mereka punya advantage dari segi senjata, dan triple kill bisa didapatkan oleh Ref, membawa 1 angka tambahan bagi Morph Impact. 4-1 Nona Berlian. 4-1, 3 round yang sama dengan cara planting yang sama, belum juga menemukan celah, belum juga menemukan kunci jawaban dari strategi yang telah dibangun sama Morph Impact untuk tim Frog sendiri. Dan Raf jadi jangkar yang cukup kuat, bisa dibilang Sage tempur juga. Karena kita lihat dia udah ngantongin, bahkan dia menjadi top frag sementara kali ini dari Raf. Ada Resurrection, ada Bloodstorm, ada Empress, dan juga ada Hunter's Fury dari Morph Impact. Tentunya akan sulit, namun kita bisa lihat ada Showstopper juga yang ready di area mid. Ada Poison Cloud yang sudah dinyalakan untuk ke-blocking vision. Kalau kita lihat di sini spike-nya masih di drop. Tentunya belum ada destinasi dan tujuan yang pasti dari Morph Impact. Mereka masih mau cari entry-nya dulu. Entry kill-nya dulu. Di saat mereka dapat entry kill-nya, mereka udah lihat jalan yang terbuka, tentunya akan langsung melesat masuk. Tapi Elgato ternyata yang mendapatkan seorang NF terlebih dahulu. 1 player berhasil di take down. Seorang duelist yang mencari jalan masuk tentunya akan memberikan disadvantage untuk Morph Impact masuk ke pertahanan tim Frog. Betul, tapi kalau bisa lihat di minimap, di sini Ney, dia udah coba bikin jalur baru. Dia coba jalan penyerangan baru, bergerak perlahan menuju ke arah green box karena sekarang masih ada Resurrection yang sudah digunakan dan masih bisa bertahan dari HNF itu sendiri. Hanya terjip beberapa damage saja, rotasi sudah diciptakan, tapi Ney
masih belum ingin coba untuk masuk 30 seconds menuju left. ke arah green. Morph Impact. Semua pemain mereka akan segera berjalan menuju ke arah side B, di mana Fat Penguin sudah berhasil menangkap seorang pemain dan rotasi kembali diciptakan menuju ke arah side B. Tapi Ney sudah berjalan cukup jauh, sudah melangkah menguasai daerah yellow menggunakan operatornya, mencoba untuk melakukan pick demi picknya. Dan sekarang Hunter Fury bakalan coba di pop, tapi Spike masih bisa di plan. Ravlin akan menyerahkan nyawanya, ditukar oleh sebuah plan Spike. Dan tentunya sekarang seluruh rekan-rekan dari Morph Impact akan bermain dengan post plan. Toxic Syringe sudah diangkat, digunakan untuk menutup vision dari Ney, dan terlihat tadi Showstopper bakalan coba dibuka, masih bisa di-dodge, tapi Showstopper tersebut dan Ney bahkan bisa mendapatkan sebuah kill. Mikasa yang melakukan swing, 2 kill bisa didapatkan dengan sangat amat baik. Mencoba untuk melakukan line up sepertinya dari Fat Penguin, tapi berhasil tertangkap. Masih ada Hunter's Fury yang berhasil di-dodge. Ketek ke 80 HP, Free Snatch, dia harus berburu dengan sebuah waktu, dan dia bakalan coba untuk nge-track diffuser yang gak ada waktu, menjadikan satu angka tambahan jatuh ke tangan tim Frog. 4-2 skor sementara, Nona. Iya, sulit banget sih untuk naik melesat masuk ke arah B dengan operator. Dia udah masuk ke arah yellow duluan, tapi dia nggak punya map controlnya. Dia nggak bisa masuk ke arah side-nya. Dia nggak tahu informasinya. Dia cuma tahu, oke, di Snowman ada, ya, but that's all. Dia nggak tahu rekan-rekan yang dari tim Frog ini dari area mid ada berapa, atau ada yang melakukan flanking kah. Dan sebuah rotasi tadi yang dilakukan change destination juga dilakukan Morph Impact ternyata tidak berbuah manis. Tentunya akan merubah lagi strategi atau gameplay yang akan dibangun sama Morph Impact sendiri. Tadi ada sebuah slow orb yang dilemparkan dari seorang Gilga untuk mendelay, yang dibangun juga untuk mendelay serangan demi serangan dari Morph Impact. Alarm board juga lagi-lagi di placement tetap yang sama, masih tetap di tempat yang sama. Itu mudah banget untuk dihancuri. Tapi kita lihat Viper Speed udah dibangun, lockdown juga dibangun di saat yang bersamaan. Siapakah yang bisa memenangkan round kali ini? Bloodstorm sudah ready di tangan seorang Nai, hampir terkena detain, tapi ternyata terkena detain. Ada sebuah bait juga, kalau ada yang ke detain ini pastinya bakalan dicari banget. Tapi ternyata ada 2 kill bahkan yang didapatkan oleh Morph Impact. Tapi ada refrag yang terjadi somehow. Tersisa 2 player aktif, Ney dan juga Ralph. Masih ada uang berat di sisi Frog, masih ada 3 player. Spike carrier juga sudah dibunuh oleh seorang Aim. Tapi ada Bloodstorm yang menjadi pembeda reset stem untuk Morph Impact. Ney bertemu dengan Aim kali ini, ready untuk Viper Speed, tapi nggak bakal di pop up juga. 30 seconds Ada left. Spike yang bisa diambil untuk seorang Ney. Mencoba untuk rotasi, akan menurunkan temponya terlebih dahulu. Diambil dulu Spike-nya, berputar-putar mengelilingi nest dan ngecek semua cornernya, tapi ternyata melihat ke arah yang salah, dan Aim bisa menutup round kali ini didapatkan oleh tim Frog. Timing yang kembali lagi-lagi menjadi petaka buruk untuk Morph Impact. AM berhasil bergerak di waktu yang tepat, tapi hari ini satu hal yang kita bisa lihat adalah Ney bermain jab begitu tajam, semua aimnya masuk, tembakan demi tembakannya connect, dan bahkan Bloodstorm tadi yang coba dia pop, dia bisa dapetin 2 kill. Tadi ada shock dart yang coba dibuka sama Freesnatch untuk menghancurkan sebuah lockdown, tapi apa daya, hanya 1 shock dart damage yang masuk menuju ke arah lockdown sehingga tidak bisa dihancurkan lockdown tersebut. Dan sekarang side B yang akan menjadi tujuan, mix buy yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Morph Impact, tapi nggak ngecek tadi di belakang sebuah barrier orb. Berhasil didapatkan kill tersebut oleh HYNF, dan bahkan Elgat begitu berani mengambil chance untuk masuk, menusuk menuju ke arah green. Raf bisa dapetin 2 kill, mencari yang ketiga. Elgat miss the shot tadi. Freesnatch yang menyusul. Keadaan sekarang tiba-tiba saja berbalik menjadi AM 1 versus 2 di sini. AM masih akan coba untuk berjalan menutup dari arah second level, di mana kedua pemain Morph Impact sepertinya mereka masih belum menentukan ingin bergerak ke arah mana, Nona Berlian. Lebih ke bingung sih, karena mereka coba untuk masuk side B, tapi ternyata ter-takedown cukup banyak. Walaupun Viper tersisa seorang diri, tapi lagi-lagi Aim tadi juga bisa menangin fight-nya terhadap Nai. Dia dapetin timingnya, dia dapetin momentumnya. Reposition yang dilakukan oleh seorang AM ini baik banget. Tapi sepertinya side B yang akan menjadi tujuan utama. Tapi 30 akan seconds mencari informasi terlebih dahulu. Recon Bolt sudah dilontarkan.
tidak akan adanya keberadaan AM yang terdeteksi, barrier orb dibangun, tapi ada sebuah momentum yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seorang AM. Dia lihat duluan, dia dapat angle-nya, but dia gak dapetin kill-nya. Ya, with somehow sering terjadi juga sih di hari-hari yang cukup tidak baik ya untuk AM ternyata. Tapi ini kita lihat ada sebuah tayangan ulang di mana Betul. INF dapetin 2 fragging, dan ini nih yang mau gue mention. Mereka mau double pick, tapi itu angle yang dimainin sama seorang Raf baik banget. Jadinya dia bisa take down 1 demi 1. Nggak 2 orang langsung nembakin ke orang yang sama. But let's see di round selanjutnya, Rif. Ya betul, dan mereka sekarang bahkan udah dapetin first blood dari Ney. Sudah membuka killnya di round kali ini menggunakan sebuah operator. Dari yang awalnya tadi equal round, berhasil mereka konversikan menjadi sebuah angka. Dan bahkan Ney menjaga dari arah belakang, triple kill didapatkan oleh Ney. Mencoba mencari yang keempat, dan Fat Penguin di arah yang lain juga berhasil menangkap satu pemain yang ingin coba untuk melakukan agresif push tadi. Mikasa tersisa seorang diri dan bakalan tertangkap sepertinya oleh Ney. Mengganti menggunakan Sheriff dan benar saja 4 kill untuk Ney, menjadikan angka tambahan untuk Morph Impact 6-3. Ney benar-benar sudah terbangun dari tidurnya. 13 kill, top frag untuk seorang Ney, berbeda dengan performanya di hari pertama kemarin, Nona Berlian. Iya, sharp banget sih. Ini tajam banget dari seorang Nai. Tadi emang sempat ada miss di round yang sebelumnya. Namun di round yang tadi, yang barusan banget kita lihat, itu begitu tepat dari placement crosshair-nya. Begitu baik dari seorang Ney. Mungkin inilah yang mau Ney buktikan bahwa dia deserve untuk di sini. Dan baru aja gue mention, dia dapetin 1 poin lagi. Dapetin timing yang tepat. Gilga baru juga ngebangun S tiba-tiba ke takedown. Pasti kaget banget sih. Ini game Valorant atau game horror, dia pasti juga bingung. Tapi langsung aja kita kembali ke game, di mana tersisa 4 player dari tim Frog. Bakal sedikit kesulitan untuk melakukan defending tentunya. Namun akan mencoba bermain dengan arah yang berbeda kali ini dari Morph Impact. Mengisi dari area mid, dari boiler, ada nembak-nembakin through the poison house. Dia belum dapetin clear di pop up, hampir aja terkena timing, tapi dapetin kill 1 dari seorang NF. Tapi dari yang terjadi, Dikasih dapat 2 kill, bahkan 3 kill di arah yang sama, di lokasi yang sama maksudnya. Tapi Nai lakukan refrag juga dengan operatornya yang on point, dapetin kill demi killnya. Tersisa 2 lawan 2 untuk saat ini. Ya betul, Mikasa tadi menjadi anchor yang begitu kuat di arah boiler. 2 kill bisa dia dapatkan. Dia nggak mau ngambil pick posisi agresif, padahal kalau misalnya di awal tadi dia coba untuk melakukan pick, dia bisa dapetin mungkin 2 kill cepat terlebih dahulu. Tapi dia nggak ambil angle tersebut. Dia pilih untuk turun terlebih dahulu. Dan sekarang pemain-pemain dari Morph Impact sudah berhasil mendapatkan spike. 24 detik yang tersisa. Blade sudah dibuka Elgaard. Nggak ter-expect posisinya, dan bahkan 2 kill didapatkan oleh Elgaard, menjadikan 1 angka tambahan untuk tim Frog. Ini benar-benar jadi round yang ketat, jadi match yang ketat juga. Morph Impact ketika mereka tadi coba ingin bermain dengan sangat amat cepat menuju ke arah mid, HNS sudah berhasil membuka keran kill. But Mikasa, dia bisa untuk merecover karena posisi 2 pemain dari Morph Impact yang tadi ingin coba untuk berjalan, yaitu Fat Penguin dan juga Freeze, itu lagi dalam posisi yang sejajar, sehingga bisa dengan amat sangat mudah didapatkan line up shot dari Mikasa. Dan sekarang kita masuk ke round yang ke-11, masih menjadi gun round untuk kedua tim Morph Impact. Mereka ingin coba melakukan penyerangan ke arah yang sama, yaitu ke arah side A. Tapi yang menjadi pembeda kali ini, sudah tidak ada Killjoy yang menjaga di arah side A. Hanya akan ada AM yang akan coba untuk menjaga crossfire dengan Warm Grab. Dia sudah dibuka, sudah dapat informasi bahwasanya 3 pemain sudah mulai masuk dan lockdown, bahkan sudah di pop. Ney berhasil mendapatkan sebuah kill tadi. Oh my god, Ney berhasil ditumbangkan tapi oleh Freeze Nuts. Agak sedikit miscom sepertinya. Resurrection harus digunakan. Dan tadi muka dari Freeze Nuts terlihat agak sedikit tersenyum. Mohon maaf mungkin yang dia katakan kepada Ney, karena tadi ketek ke low HP. Dan sekarang Morph Impact coba untuk melakukan reset up, di mana Fat Penguin yang akan menjadi jangkar di arah mid, menahan adanya flank rotasi yang ingin coba dilakukan dari arah belakang oleh rekan-rekan dari tim Frog, di mana 3
pemainnya sekarang Rev, Freesnuts 30 dan seconds juga left. Nate sudah bersiap. Mereka mencoba untuk menghindari segala utility yang ada, yang terpasang, yang sudah disiapkan untuk menjebak posisi pemain-pemain dari Morph Impact. Tapi sudah ada sebuah barrier off lagi dan Recon Bolt-nya memantul terhadap sebuah barrier off. Attack ke 80 HP dan bahkan berhasil didapatkan. Masih coba untuk digocek dan masih bisa untuk melakukan spike plan dari Rev itu sendiri. 1v2 atau lebih tepatnya 2v3 situation di arah fight sudah dijaga dan dari arah belakang Elgato gak ter-expect menjadikan satu angka tambahan 65 skor sementara possibility 66 itu masih besar banget adanya Nona berlian. Masih besar banget. Ini bisa Last Morph round in the Impact half. bisa dibilang attacking template stratnya yang tadi, yang 3 round di awal-awal mereka udah ketemu nih kunci jawabannya nih tim Frog. Ya sama tuh, ya udah kayak mereka cari cara yang berbeda tapi udah bisa di overcome, udah bisa di bisa di prevent sama tim Frog dengan sangat baik dan mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan cepat juga karena sekarang terpaut 1 round aja yang menjadi gap poin antara tim Frog dan juga Morph Impact. Apakah menjadi 7-5 atau menjadi 6-6? Ini yang menjadi pertanyaan besar karena semua dari segi Arsenal bermain dengan sangat ofensif. The screen tadi dapetin 1 kill tapi ada reflect yang terjadi. Naik dapetin 2 killnya dan kita lihat di sini Mikasa nggak ingin bertahan lama, dapetin 2 kill juga. Lagi-lagi Mikasa menjadi reverse card untuk tim Frog. Nah yang tadi udah dapetin kill, di lagi-lagi juga dapet triple kill bahkan Mikasa. Terlalu galak untuk seorang Mikasa, terlalu kuat untuk saat ini. Dia selalu dapetin momentum dan timingnya dimainin begitu saja. Fat Penguin langsung ter-shutdown dan 6-6. Switching sides. Wow, what was that? Mikasa, semua advantage yang sudah dicari, yang sudah dibuat oleh Ney hilang seketika. Diawali dari Ney yang berhasil ditumbangkan, mencoba melakukan refract, that crosshair placement tuh masuk semua ke arah kepala pemain-pemain dari Morph Impact dan tanpa adanya bantuan utility sama sekali. Nggak ada turret yang nembak, nggak ada alarm bot yang ngepop. Mikasa cuman melakukan dry pick dan semua picknya masuk. Bener-bener 3 pemain berhasil dihilangkan dari minimap. Itu what and step up individually dari tim Frog Mikasa. Luar biasa banget. Dan sekarang pistol round yang kedua di second half sudah dimulai. Barrier out sudah dibangun. Rev sepertinya mencari informasi cepat. Dia coba untuk mencari early information dan ketika sudah ketek dia bakalan coba untuk mundur kembali dan semua teman-temannya sudah menciptakan jalur rotasi di arah minimap. Kita lihat di arah side A masih ada 2 orang pemain yang ingin coba untuk menjaga dari arah belakang dan benar saja Fat Penguin yang tadi coba untuk melakukan push karena bermodalkan info dari arah side B yang cukup banyak pemain sekarang berhasil dipotong kembali oleh Mikasa. Ini mulai ada keraguan dari Morph Impact mau masuk juga udah di take down sama tim Frog. Akhirnya mereka memilih lagi-lagi kembali ke side B yang juga sudah ada toxic screen-nya yang tentunya bisa mengganggu juga dari vision masing-masing. Tapi udah nggak bisa dinyalain juga karena Fat Penguin udah di take down. HNF ini mencari lagi dan lagi momentum atau celah yang bisa 30 dibangun. seconds left. Yap, betul. Dan sekarang spike sudah ditanam dan Mikasa sekali lagi masih bisa mendapatkan sebuah kill. Masih punya 1 unit alarm bot yang digunakan untuk menahan angle dari flank. Ney akan coba untuk datang membawa sebuah sheriff, but dia masih coba untuk ngecek. Ada sebuah toxic screen, mencoba untuk melakukan fight, mencoba untuk melakukan kontes melawan dari Mikasa dan masih coba untuk dijiggle-jiggle saja terlebih dahulu di arah yang lain. Rev berhasil dapat killnya dan bahkan kalau lo bisa lihat di sini Ney dicicil-cicil terlebih dahulu dan langsung ditutup oleh Mikasa dengan triple kill 7-6. Tim Frog kembali unggul saat ini, Nona Berlian. Kembali unggul dan gue bisa bilang kali ini Morph kehilangan tempo permainannya. Mereka gak bisa jalanin plan A yang mereka mau, gak bisa menjalankan juga plan B yang mereka mau. Semuanya bisa ditepis
dari serangan demi serangan yang dibangun sama Morph juga. Jadi dari tim Frog sendiri, mereka udah mulai membaca adanya permainan. But let's see, ini udah ke second half juga. Kita lihat dari Morph sendiri, dari segi defending agak sedikit kesulitan juga. Nay di garda terdepan. Oh my god, what just happened there, Rob? Dengan Marshall ya, kesulitan untuk nge-take down Aldron. Sehingga informasi yang didapatkan tetap banyak juga untuk rekan-rekan dari tim Frog. Tapi Nay gak ingin terlalu lama, langsung dapetin 1 poin kill yang penting. Algat dan Womgrath udah di take down. Ini bakal sulit banget. Memang mereka punya arsenal yang mumpuni. Mereka punya Spectre, mereka punya Bulldog. Dan dari Morph sendiri hanya dibekalkan oleh Classic dan juga Sheriff dan juga Marshall yang masih juga revive. What happened, Ralph? Ini bukan yang biasanya kita lihat dari Ralph. Menjaga di area yellow, masih juga miss the shot dan bahkan langsung di shotgun oleh seorang AM. Ada timing dari Nine mungkin juga di saat ingin membuat barrier orb dan harus merelakan nyawanya. Dave. Ini Nay single-handedly menghabisi seluruh pemain dari tim Frog. Udah 4 kill yang bisa dia dapatkan, atau lebih tepatnya 3 kill, mencari yang keempat Mikasa. Tersisa seorang diri, dan Nay with the quad kill with the Sheriff. Oh my god, ini Sheriff yang benar-benar tajam banget dari Nay. Dan bahkan Thrifty didapatkan oleh Morph Impact di anti-eco round. Nay luar biasa sekali, berubah 180 derajat performa dari Nay. Benar saja memang bad day itu nyata adanya. Karena sekarang Nay sudah membuktikan, bukan lagi hanya membuktikan kepada kita, tapi membuktikan kepada seluruh rekan-rekannya bahwasanya dia tidak seburuk itu. Dan 22 kill sudah dia kantongi sekarang. Nay begitu memukau performanya di map yang pertama, di map Icebox. Semua killnya, semua gerakannya berhasil di-execute. Dan bahkan lu bisa lihat tadi Dona, gak banyak pergerakan yang dia lakukan, tapi pelurunya masuk ke arah kepala. Sharp banget emang dari Yes. aim Nay hari ini ya. Bagus banget, tapi langsung aja kita melihat karena sekarang udah ke tag HP begitu banyak. Bahkan NF dari AM di area mid tube-nya juga udah 1 orang yang melakukan follow up. Clear dibangun sama NF. Ada Freeze Match yang melakukan straight push juga, tapi akan si Daisy akan menggagalkan sedikit. Tersisa 2 player dari tim Frog yang kelimpungan. Tentunya bakal sulit. Ini belum ada sosok Nay di tim Frog yang bermodalkan dengan Sheriff bisa menjadi reverse card. Karena kita lihat sekarang, mereka benar-benar kesulitan. Mereka benar-benar bingung dari seorang Gilga dan juga Womgrath akan menuju ke arah mana dan melakukan apa. Pressing shot berusaha didapatkan, tapi ternyata tidak. Womgrath dapetin 1 poin killnya. Apakah Womgrath ternyata sedang cosplay menjadi seorang Nay atau tidak? Akan kita tahu jawabannya sebentar lagi deh. Oke, kita lihat HNF mencoba untuk memperkecil jarak juga, mencoba melakukan 30 push seconds sembari meminta healing orb kepada Ravelin. Dan sekarang mencoba progress dari Womgrath. Melihat ke arah screen terlebih dahulu, memastikan seluruh daerahnya aman. Dan sepertinya satu-satunya hal yang ingin coba untuk dilakukan tim Frog adalah melakukan spike plan. Tapi ada Fat Penguin yang langsung mengatakan hello, tidak semudah itu dari arah elbow, dan menjadikan 1 angka tambahan untuk Morph Impact. Sekarang dari momen Thrifty yang didapatkan oleh Morph Impact, bermodalkan 4 kill dari Nay, semua tempo, semua mentality mereka sepertinya sudah reset kembali Nona. Dan bahkan operator sudah dibeli oleh Nay. Iya, ini kayak ya Dev udah mention tadi ya, pas dapetin Thrifty, Morph Impact bener-bener semuanya bangun di saat dari tadi Nay kelimpungan sendiri. Dan akhirnya Fritz Nuts, Fat Penguin, dan juga rekan-rekan dari Nay sendiri udah bisa bangkit. Tapi kita lihat di sini Mikasa lagi-lagi mendapatkan killnya, bahkan Gilga dapetin NF. Terlalu komit maju ke arah depan dari rekan-rekan Morph, karena semua player dari tim Frog itu udah stacking di side A. Mereka udah ready banget melakukan attacking. Terus ada yang straight push dari Morph maju ke arah mereka, itu udah disambut banget dengan player yang banyak banget. Mereka moving as a unite, ini yang gue suka. Tapi ada satu yang ngebuka jalur di tempat yang lain. Sebenarnya ini juga yang dibangun sama Morph, cuman bedanya
mereka adalah hasilnya. Mereka nggak dapetin itu. Apakah asumsi persepsi yang dibangun di arah side A ini termakan? Dan sepertinya tidak juga, karena rotasi juga sudah dilakukan dari kedua belah tim. Mereka udah ready banget untuk melakukan inisiasi planting. Fat Penguin agak sedikit terlambat, sudah langsung saja memborbardir Barrier Orb dengan peluru-pelurunya, namun terkikis di saat yang terlambat sehingga tidak bisa mendapatkan yang diinginkan seorang Fat Penguin. Ya betul, tapi sekarang post plan yang dimainkan ini udah bener-bener post plan yang bagus banget. Semua utility masih mereka punya untuk menahan spike plan mereka. Dan bahkan Elgato, dia masih punya satu satchel, masih ada dua atau lebih tepatnya satu buah snakebite mencoba untuk melakukan fight tadi pre-aim yang coba dilakukan. Gilga dapetin 2 killnya, itu menjadikan triple kill untuk seorang Gilga. Tersisa Prisnat seorang diri mencoba untuk melakukan jiggle pick tadi, tapi langsung ditutup oleh Elgato. 1 angka tambahan jatuh. Ada bonus round yang terambil dari Morph Impact. Dan sekarang mereka kedua tim akan bermain dengan full gun round. Tapi Ney dia nggak bisa membeli Arsenal, atau lebih tepatnya sekarang dia akan didropin operator. Wow. Oke. Fat Penguin yang dia bisa ngedropin operator dan 1 unit senjata kah? Mungkin lebih ke mumpung lagi on point gak sih? Jadi dimodalin untuk Betul, menjadi tameng terdepan juga untuk tim Warp, Dave. Enggak, tadi gua agak sedikit bingung sama ekonomikalnya. Kayak tadi Nai nggak punya senjata, tapi dia bisa di dropin operator. Berarti ada satu temennya harusnya nggak dapat drop, tapi ternyata semuanya udah dapat vandal. Oke, kita lupakan itu sejenak. Kita cari tahu nanti. Dan sekarang side A yang akan menjadi tujuan, side B benar-benar dilepas karena pemain-pemain dari Morph Impact sudah percaya dengan operator dari seorang Nai yang nge-pick dari arah green. Bakalan nggak dikasih lepas terlebih dahulu. HNF main dari arah backside. Ada 3 orang pemain akan siap untuk melaksanakan penyerangan. Elgato berhasil membuka fragnya, tapi HNF langsung berhasil mendapatkan trade-nya. Membuka juga sebuah dismiss, menarik mundur karena adanya lockdown, dan resurrection tentunya akan digunakan oleh pemain-pemain dari tim Frog. Saat sekarang keadaan menjadi tidak sama imbang karena man advantage masih dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Frog. 5 melawan 4 post plan situation yang akan dimainkan, tapi AM datang dari arah belakang, datang dari arah defender spawn, dan gak ada yang expect, gak ada yang ngecek di arah depan. Fat Penguin dan juga Ref berhasil mendapatkan masing-masing satu pemain, tapi apa daya, Fat Penguin dari arah belakang berhasil ditumbangkan juga oleh AM, dan AM datang dari arah belakang, dan somehow Morph Impact sudah berhasil melaksanakan spike defuse-nya. What? Itu stick diffusing sih, Dave. Hah? Satu. Enggak sama sekali karena chaos-nya tadi, Nona. Iya benar-benar itu too much going on sih. Karena ada stacking player di side A ya kan, ada yang ke arah tadi Mikasa di arah Nest, terus juga ada yang ngejaga AM yang tadinya nggak ke detect dari arah screen, tiba-tiba lemparin snakebite, terus akhirnya ketahuan. Terus akhirnya mereka kerjain aja stick diffusing aja dengan bantuan Cloudburst juga. Bahkan kita sebagai third point of view nggak ngelihat itu karena too much going on. Kan? Iya, dan well, it happens, it works. 1 poin ditambah lagi untuk Morph Impact, dan sekarang kita lihat lagi-lagi Nai berhasil ditumbangkan. Tadinya dimaksudkan menjadi tameng terkuat untuk menahan gempuran dari tim Frog, tapi ternyata refrag terjadi. AM di takedown, Ney juga di takedown. Not a good sign. Mungkin teman-temannya bisa membantu Ney juga untuk step up dan lead the game. Kali ini Viper Speed sudah dibangun di side A, akan mempersulit teman-teman dari tim Frog mencoba untuk masuk ke arah side A. Pilihan mereka tinggal side B sebenarnya. Nunggu Viper Speed itu udah kayak nungguin yang nggak pasti ya teman-teman. Jadi iya. Dan betul saja Elgato dan rekan-rekannya mencoba melakukan rotasi ke arah side B yang sudah siap banget NF untuk menyambut kedatangan dari tim Frog. Yes, betul. Fat Penguin sekarang dia masih main dari arah 410. Hey NF yang bermain off angle, melihat ke arah side B, menunggu pemain-pemain dari tim Frog untuk masuk ke daerah yang dia jaga. Karena sekarang belum ada rotasi yang diciptakan, hanya baru Ref yang coba untuk bergerak menuju ke arah side B, dan bahkan Hunter's Fury-nya connect,
berhasil dikembangkan tadi sang Spike Diffuser atau sang 10 Spike seconds Planter, One yaitu enemy Gilga. remaining. Dan di arah yang lain, HNF berhasil juga menumbangkan 2 orang pemain. Tiba-tiba saja dihilangkan semua pemain yang ingin bergerak menuju ke arah side B, dipatahkan, dihilangkan dari radar oleh pemain-pemain dari Morph Impact, Nona Berlian. Itu HNF kuat banget sih sebagai penjaga B. Itu posisinya nggak kebaca sama tim Frog sama sekali menurut gua. Terus di saat seorang Gilga bangun barrier orb, itu langsung dihabisin begitu saja barrier orbnya. Itu yang bikin celah di mana NF ya sudah selesai. Dan apakah ini bisa menjadi poin pertama untuk Morph? Atau tim Frog masih juga bisa mengejar ketertinggalan, di mana Omomo juga tadi udah mention, nah ini benar-benar lagi panas-panasnya, lagi performa terbaiknya. Oke, nih timing dari NF baik banget barrier orbnya. NF dapetin Womgrad, sebuah initiator yang berfungsi untuk mencari informasi. Dan lagi-lagi Elgat didapatkan 2 kill dibukukan oleh seorang NF. Ya betul, itu tadi movement yang biasa kita lihat dilakukan di arah side A, or even kalau mau nge-push ke arah situ, yang melakukan hal tersebut adalah Jet. Tapi tadi Ravelin dan juga HNF, mereka coba mengeksekut hal tersebut, hal yang baru gue lihat, dan itu berhasil. 2 pemain berhasil dipunish sedang dalam posisi yang tidak siap tadi, karena mungkin melihat barrier orb mungkin digunakan untuk menghalangi, tapi ternyata barrier orb tersebut dijadikan sebuah tanggaan untuk naik ke atas box tersebut. Dan sekarang menuju ke arah side B, seluruh pemain dari tim Frog, di mana sudah ada naik yang siap dengan operatornya. 1 kill sudah berhasil dia dapatkan dan masih coba untuk melakukan repick, mencari yang ketiga sepertinya. Ney sudah menggunakan sebuah shorty, triple kill bisa didapatkan oleh Ney, menjadikan angka yang ke-11 jatuh ke tangan Morph Impact. 25 kill sudah didapatkan, Nona Berlian, oleh Ney. Jadi pasti Ney disuruh Ayang deh buat dapetin 25 kill. Waduh, duh. Karena benar-benar baik banget dari performa Nai hari ini. Dia bisa benar-benar menjalankan perannya, begitu juga dengan HNF, menjadi nightmare untuk tim Frog. Algat udah bermain cukup baik, begitu juga Mikasa, begitu juga Womgrad. Tapi Gilga belum dapetin momennya, selalu terkena timing. Tapi kita lihat di sini ada sebuah showstopper. Oh, tidak kena, sorry, bukan showstopper, nggak ada, karena dia masuk dengan Shechel aja ke arah side A. Dan ada revisi ya teman-teman, dan ada 4 lawan 4 situasi kali ini karena dari fight yang terjadi juga. Tapi ada freeze touch yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Gilga dan juga Womgrad. Ini lagi-lagi dapetin kill yang dibutuhkan. Tersisa 2 player dari Morph Impact. Tiba-tiba saja fight yang terjadi itu gak ada advantage sama sekali untuk Morph Impact, gak ada defending yang kuat diperlihatkan maksudnya, dengan permainan agresif dan cepat yang dibangun oleh tim Frog. Yes, betul. Dan sekarang bahkan Viper Speed sudah dibuka. Tentunya ini adalah angka yang tidak ingin dicuri dari tim Frog. Ini adalah angka yang bisa gue katakan wajib untuk mereka menangkan, dimana sepertinya dari pemain-pemain Morph Impact akan melakukan saving, mengingat dari Ney memegang sebuah operator dan masih ada beberapa utility yang dia miliki. Begitupun dengan armor mereka, Ney dan juga Fat Penguin masih sama-sama punya full armor di 50 HP. Dan sekarang semua berhasil didapatkan oleh tim Frog di arah side A. Entry yang benar-benar bagus, benar-benar struktur battle yang mereka bisa punish di arah side A, membawa mereka mendapatkan angka tersebut, dimana Ney yang biasanya ada di semua tempat, kali ini mereka lebih merespek posisi dari Ney. Mereka cari Ney-nya terlebih dahulu seperti apa yang tadi Omowa bilang, dan mereka hindarkan posisi tersebut, Nona Berlian. Iya, di saat dihindarin juga terbukti bahwa Ney tidak memberikan impact juga di round yang barusan. Tentunya dia ingin menjaga dan melakukan saving, tadi Dev juga udah mention. Dan mari kita lihat apakah tim Frog bisa dapetin 10 poin di round yang ini, atau menjadi match point untuk Morph Impact. Karena serangan juga udah mulai terbaca, tapi kita lihat di sini Algat dapetin killnya, tapi ternyata Gilga yang dapetin killnya karena melakukan double pick. Ada 3 orang bahkan dari arah top. Ada barrier orb dibangun juga. Mikasa dapetin Fat Penguin, bakal susah, tapi lagi-lagi Ney gak dibaca lokasinya
dan dapetin double kill dengan free banget bisa dibilang, tapi juga akan memberikan advantage lebih. Dan Storm sudah dibuka, sedang panas-panasnya dari seorang Ney. Coba untuk bermain agresif tapi lebih baik cooldown terlebih dahulu. Dan Af juga yang dapetin Elgat, Resurrection dibangun juga, 4 kill bahkan didapatkan. Apakah adanya Resurrection bisa memberikan ace untuk seorang Ney? Kita lihat di sini. Ruff masih mencari informasi, tidak di-expect dari arah tuh. Oke, main sneaky to play, tapi berpindah point of view. Kristaps menutup round kali ini dengan 1 poin didapatkan lagi untuk Morph. 12 menjadi match point untuk Morph Impact. Can someone text nice PC? Dia benar-benar luar biasa banget, kill demi kill di posisi yang udah terjepit dia masih bisa dapetin kill. Benar-benar luar biasa banget performa dari Nai, bener-bener menggila. Dan bahkan lu bisa lihat tadi posisi di balik toxic screen, dia modal denger step di tracking dan dipanis oleh Ney. Oh my god, benar-benar luar biasa banget performanya. Dan sekarang Freeze Nuts sudah melesatkan sebuah recon bolt menuju ke arah mid, dan Ney berada di site yang tepat di mana Team Frog akan coba menginisiasikan penyerangan dan pembongkaran mereka. Ney melihat ke arah bawah, melihat ke arah Nest, masih belum menemukan siapapun, dan satu pemain akan coba untuk naik menuju ke arah pipe. Dan benar saja Ney sudah melakukan swing. Dia sudah mencari ada yang ingin melakukan swing, langsung dash in, dan bahkan first blood yang bersedia dapatkan Ravelin yang juga sudah siap untuk melakukan refrag high. NF menangkap satu di arah belt tadi. Gak bisa berbuat banyak juga. Ravelin yang akan langsung menutup 13-9. Morph Impact taking game 1.